Setelah jadi raja di kandang, Persib Bandung sekarang punya misi baru yang, wah, jauh lebih besar, menaklukkan Asia. Tapi pertanyaannya, apa Maung Bandung beneran siap buat naik level? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan besar yang kayaknya ada di kepala semua bobotoh. Waktu Persib nanti main di AFC Champions League 2, ini bakal jadi panggung kejayaan atau malah jadi ujian yang super berat? Soalnya, ini udah bukan soal Persib doang, tapi soal harga diri sepak bola Indonesia di mata Asia. Oke, buat ngebongkar kesiapan mereka, kita bakal lihat dari 5 sisi. Mulai dari tantangannya di Asia, terus kita bedah skuadnya, lihat peran pemain lokal, misi mereka di liga domestik, dan tentunya apa dampaknya buat masa depan sepak bola kita. Langsung aja kita mulai ya. Oke, yang pertama dan paling penting, kita mesti paham dulu nih, misi Persib di Asia ini bukan cuma soal bawa pulang piala, jauh lebih dari itu. Ini tuh pertaruhan nama baik, bukan cuma buat Persib, tapi buat seluruh sepak bola Indonesia. Jadi gini, menurut pengamat sepak bola Supriyono Prima, performa Persib di level Asia itu bakal jadi tolak ukur buat semua klub Indonesia. Bisa dibilang, mereka ini ujung tombaknya kita semua. Nah, ini dia misi utamanya, naikin yang namanya koefisien liga. Gampangnya gini deh, semakin jauh Persib melangkah di Asia, peringkat liga kita juga ikut naik. Kalau peringkatnya naik, artinya apa? Artinya, ke depannya Indonesia bisa dapat jatah klub lebih banyak buat main di kompetisi Asia. Jadi ini bener-bener perjuangan kita bersama kan? Dan lihat angka ini. 25. Angka ini nunjukin betapa gedenya tantangan di depan kita. Posisi liga kita sekarang itu ada di peringkat 25 se-Asia. Jelas perjalanannya masih panjang banget. Dan ya, Persib sekarang ada di garda terdepan buat perjuangan ini. Oke, sekarang kita geser ke dapurnya Persib. Kita lihat skuadnya, gimana tim ini dibentuk, apalagi di bawah komando Bojan Hodak. Para pengamat ngelihat ada perubahan taktik yang lumayan gede loh. Kalau musim lalu kan identitas mereka jelas banget. Pertahanan rapat, terus boom, serangan balik cepat. Nah, musim ini dengan striker baru, gaya mainnya tuh kayak masih dicari-cari gitu. Pertanyaan besarnya, sempat nggak nih mereka nemuin formula pas sebelum pertandingan-pertandingan penting di Asia? Perubahan ini ya wajar aja sih, apalagi setelah mereka ditinggal 2 mesin gol utamanya, Ciro Alves dan David da Silva. Ini nunjukin betapa beraninya manajemen ngerombak tim, padahal baru aja jadi juara loh. Keren sekaligus berisiko kan? Menurut Supriyono, ada satu PR besar buat tim ini, yaitu di posisi sayap. Katanya, pemain-pemain sayap mereka itu jago banget kalau bantu bertahan, tapi buat kontribusi serangan, nah itu yang masih perlu ditingkatin lagi. Nah, di tengah semua perubahan dan datangnya pemain baru, peran pemain-pemain lokal justru jadi makin penting. Mereka ini ibaratnya tulang punggung tim. Salah satu yang jadi sorotan utama jelas Beckham Putra. Para ahli muji banget visi bermainnya yang katanya di atas rata-rata. Apalagi kemampuannya buat cutting inside atau gerak dari sayap ke tengah buat bikin peluang. Itu katanya anugerah langka banget. So, PR selanjutnya buat Beckham apa? Menguasai emosi. Kalau dia bisa menyalurkan semangat juangnya itu dengan lebih tenang dan terkontrol, wah, itu bakal jadi kunci buat dia ngeluarin semua potensi terbaiknya, baik di klub maupun di timnas. Terus, ada juga argumen kuat buat kiper Teja Pakualam. Banyak yang bilang dengan performanya yang konsisten dan luar biasa buat Persib, dia udah pantas banget dapat kesempatan buat jaga gawang tim nasional. Penyelamatannya, reaksinya, itu kelas atas. Oke, ngomongin soal Asia emang seru, tapi jangan lupa, di kandang juga ada misi besar. Tantangannya adalah, bisa nggak Persib ngebagi fokus antara 2 medan perang ini buat ngejar gelar Liga ketiga berturut-turut alias hat-trick? Peluang buat hat-trick sih gede banget ya. Persib jelas jadi salah satu favorit utama. Tapi ini dia kuncinya, konsistensi. Jadwal Liga Indonesia yang super padat itu bakal jadi ujian terberat buat mereka musim ini. Jaga fokus itu nggak gampang. Dan pastinya, jalan menuju gelar ketiga itu nggak bakal mulus. Ada 2 rival bebuyutan yang selalu siap jegal langkah mereka, Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Wah, ini bakal panas sih. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit, lihat gambaran yang lebih luas. Sebenarnya perjalanan Persib ini artinya apa sih buat masa depan sepak bola Indonesia secara keseluruhan? Adanya pemain-pemain asing berkualitas itu kan, kayak 2 sisi mata uang. Di satu sisi, ini jadi tantangan, persaingan buat pemain lokal jadi makin ketat. Tapi di sisi lain, ini justru peluang emas. Kenapa? Karena ini maksa pemain lokal buat upgrade diri, ningkatin level permainan, dan yang paling penting, bisa nyuri ilmu langsung dari mereka.
Dan kerennya, semua ini terjadi di tengah liga kita yang lagi berbenah. 3 tahun terakhir ini kita lihat banyak banget kemajuan kan? Mulai dari pembinaan usia muda, standar pertandingan yang lebih baik, ada VAR, stadion makin bagus. Ini semua tanda-tanda positif. Nah, ini ngebawa kita ke pesan terakhir yang penting banget buat para pemain. Menjadi pemain bola profesional itu bukan cuma soal jago di lapangan. Seperti kata Supriyono, mereka juga harus jadi panutan atau role model di luar lapangan. Profesionalisme itu paket lengkap. Jadi pertanyaannya sekarang bergeser nih, bukan lagi cuma apakah Persib bisa juara, tapi apakah ini adalah awal dari era dominasi baru Persib? Dengan fondasi yang kuat dan panggung Asia di depan mata, bukan nggak mungkin kan? Gimana menurut kalian? Momen ini bisa jadi titik balik, bukan cuma buat Persib, tapi buat seluruh sepak bola Indonesia.